salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara oase rohani Katolik di Pekan Biasa yang ke-19. Dan kita sungguh bersuka cita karena hari ini telah bergabung bersama kita Romo Christophorus Lucky Nicasius yang akrab biasa kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Lucky. Mari sahabat yang terkasih kita bersamanya Pak Romo. Romo, salam damai. Apa kabar hari ini? Salam damai, puji Tuhan, baik. Luar biasa, senang sekali kembali diundang di kesempatan oase rohani Katolik. Semoga pewartaan firman Tuhan yang kita renungkan dan kita bagikan hari ini sungguh-sungguh boleh berbuah berkat dan sukacita bagi seluruh umat Tuhan. Amin. Romo ini selalu penuh dengan sukacita dan membawa keberuntungan Tuhan bagi kita sesuai dengan namanya ya. Wah. Terima kasih Romo Lucky, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Lucky. Baik, mari Ibu Lucy juga para sahabat setia oase rohani Katolik, kita siapkan hati kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk limpah kasih karunia dan berkat yang boleh kami alami. Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan juga merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu hari ini meneguhkan langkah kami untuk senantiasa menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Maka lembutkanlah hati kami supaya kami boleh mendengar sapaan Tuhan yang secara pribadi ingin mengajak kami untuk semakin mengasihi Engkau, juga mengasihi sesama kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Ia membebaskan kita dari musuh kita. Kekal abadi kasih setianya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini dari bacaan pertama dari kitab Yosua dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain, tetapi aku mengambil Abraham, bapakmu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya, dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, maka Ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir.
sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya. Sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Kala itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka warga-warga kota itu berperang melawan kalian. Juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gigrasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Kekal abadi kasih setianya. Dan membunuh raja-raja mulia. Kekal abadi kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Kekal abadi kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Kekal abadi kasih setianya. Yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus,
Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Luki, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam dekapan kasih Tuhan yang hangat, yang membuat hari-hari kita senantiasa diteguhkan, sekaligus merasa teduh berjalan bersama dengan Tuhan. Ibu Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini itu spesial, tanggal 15 Agustus. Biasanya tanggal 15 Agustus di Gereja Katedral diadakan tabisan iman. Kenapa demikian? Karena tanggal 15 Agustus gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga atau disebut Maria Assumpta. Namun karena ini hari raya besar gereja, maka perayaan tanggal 15 ini kita sudah rayakan kemarin di hari Minggu tanggal 10 yang lalu. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan hari ini didogmakan oleh gereja, oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November tahun 1950. Dan ini menjadi dogma terakhir yang diberikan oleh gereja terkait tentang Bunda Maria. Ada 4 dogma yang diberikan gereja tentang Bunda Maria. Yang pertama adalah Maria yang disebut sebagai Mater Dei. Maria sebagai Ibu Tuhan. Karena dia adalah Mater Dei, Ibu Tuhan yang melahirkan Tuhan, maka dia adalah perawan yang mulia. Maka Bunda Maria tetap perawan, ini juga diajarkan oleh gereja. Maria yang tetap perawan atau Maria Virgini, Maria yang tetap perawan. Karena dia tetap perawan, ia tidak bernoda, ia sudah disiapkan sejak semula. Maka dogma berikut gereja mengeluarkan bahwa Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda atau disebut dengan Maria Immaculata. Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dan itulah yang dinyatakan oleh Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous di Lourdes. Kalau dirinya adalah yang dikandung tanpa noda, ya, Immaculate Conception. Dan dogma yang terakhir, karena Bunda Maria yang istimewa, dia Ibu Tuhan, ia yang tetap perawan, ia yang telah disiapkan oleh Allah sejak semula, dikandung tanpa noda. Dengan demikian anak yang dilahirkan pun tidak bernoda karena bundanya tak bernoda. Maka ia hari ini dirayakan. Ia naik, diangkat ke surga atau disebut Maria Assumpta. Jadi hari ini istimewa, walaupun kalau di Kuskupan Agung Jakarta biasanya hari ini ada tabisan, walaupun hari ini tidak ada tabisan, tetapi perayaan Maria diangkat ke surga menjadi perayaan spesial dalam gereja Katolik. Sebab Bunda Maria menjadi figur, menjadi teladan, model keteladanan untuk kita
dalam mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudara, di hari yang spesial ini bacaannya juga spesial dan istimewa. Betul. Dalam bacaan pertama, apa yang istimewa? Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel ini diperbudak di Mesir selama lebih dari 4 abad. 400 tahun lebih. Waduh, mereka diperbudak oleh Mesir. Melalui Musa, Tuhan Allah menuntun umatnya, bangsa Israel, menuju tanah terjanji. Namun, apa mau dikata? Karena bangsa ini disebut bangsa yang tegar tengkuk. Udah diselamatin, diberi roti mana bersungut-sungut. Udah diberikan tiang awan ketika siang supaya meneduhkan langkah jalan mereka menuju tanah terjanji. Masih bersungut-sungut. Di malam hari diberikan tiang api supaya mereka nggak kedinginan. Masih juga bersungut-sungut. Maka Musa bersama dengan bangsa yang tegar tengkuk ini tidak masuk dalam tanah terjanji. Tetapi Allah memulihkan dulu generasi ini. Maka mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang menggantikan Musa adalah Yosua. Yang tadi kita dengar. Yosua menjelang ajalnya, ia memanggil para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Supaya mereka semua dikumpulkan. Yosua ingin mengingatkan, hei, janji Allah kepada kita tiada pernah ingkar. Apa yang ia janjikan kepada umatnya Israel, sungguh-sungguh ia nyatakan, sungguh-sungguh ia genapi. Dari zaman Bapak Abraham yang diminta untuk meninggalkan tanah kelahirannya, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan sungguh janji Allah itu tergenapi. Ketika Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham dan istrinya Sarah yang sudah tua, yang sudah lanjut, bahkan Sarah dikatakan perempuan mandul. Namun lihat, janji Allah sungguh-sungguh ditunaikan kepada yang dalam pandangan dan pikiran manusia mustahil, tidak mungkin. Tapi di hadapan Allah segalanya tidak ada yang mustahil. Maka dalam bacaan pertama saya kira ingin menegaskan. Janji Allah itu enggak kaleng-kaleng bahasa anak zaman sekarang. Janji Allah senantiasa iya dan amin. Janji Allah, promise dari Allah senantiasa diwujud nyatakan. Senantiasa digenapi buat kita. Maka permenungan pertama yang saya ingin ajarkan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita lagi berbeban berat, kalau hari-hari ini kita lagi mengalami persoalan, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi badai-badai kehidupan. Saudari-saudara, jangan lupa bersandarlah pada Allah. Sebab apa yang dijanjikan Allah, tadi saya katakan iya dan amin. Ada firman yang mengatakan segalanya akan indah pada waktunya. Dan Allah, yakinlah, Allah kita nggak pernah berlambat. Tetapi Allah juga nggak pernah lebih cepat. Dia menolong di waktu yang tepat. Jadi selalu mau bersandar sama Tuhan. Janji Allah senantiasa akan digenapi buat kita yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Luar biasa Romo. Jadi berarti kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Seperti yang akhir dari bacaan Yosua ya Romo ya. Kamu tidak perlu bersusah payah tapi Tuhan sediakan kota yang sudah ada, kebun anggur yang melimpah. Tapi kuncinya kita mesti taat kepada Tuhan ya Romo ya. Kita akan rehat sejenak ya Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Luki. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua.
Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua bersama dengan Romo Luki dan saya Angelika Luciana. Romo, kalau dari bacaan Injil pada hari ini tentang perkawinan, ada apa Romo? Nah, kita kan mau menarik benang merah ya. Ya, Saya ulangi sedikit Ibu ya, tadi dalam firman Tuhan dalam bacaan pertama yang kita dalami adalah janji Allah yang selalu digenapi. Allah selalu setia. ya, Bahkan Mazmur yang menjadi jembatan dari bacaan pertama menuju ke bacaan Injil dikatakan kekal abadi kasih setianya. Allah itu adalah Allah yang setia. Yang janjinya senantiasa ia tunaikan, ia buat, ia genapi. Allah kita, Allah yang setia. Dalam bacaan Injil. Ini kaitannya benang merahnya. Kita kadang-kadang sebagai manusia tidak setia. benar. Allah yang setia. Namun, mengapa kita suka berpaling? Mengapa kita tidak setia? Maka firman Tuhan hari ini dalam bacaan Injil secara khusus ingin menggarisbawahi kesetiaan suami istri. Kesetiaan dalam perkawinan itu digarisbawahi. Saya teringat ya, ada film yang viral di tahun 2020-an saya kira itu. Viral sekali. Drama Korea, drakor. Judulnya The World of Marriage. Oh, nonton juga ya Bu ya? Wah, itu viral sekali. Karena terus film itu diadopsi dalam film Indonesia, judulnya Layangan Putus. Yang main Reza Rahardian itu ya. Soundtracknya aja saya masih ingat. Aku salah apa? Saudari-saudara, sahabat oase rohani Katolik, sedikit saya berikan, bukan spoiler karena film ini udah lama, sinopsis atau mungkin mengingatkan kembali kalau dulu pernah nonton film yang viral itu, The World of Marriage. Dikisahkan seorang dokter namanya Ji Sun Wo. Weh, saya sampai hafal. Dia punya suami namanya Lee Tae Ho. Saya tuh lebih hafal nama-nama drama Korea lah pemainnya. Daripada nama umat ya. Daripada tokoh-tokoh kitab suci. Oh. Nama umat masih ingat lah, puji Tuhan. Nah, namun dari perkawinan mereka yang luar biasa, yang satunya bergerak di bidang entertainment, suaminya ini ya sebagai produser film, istrinya Dr. Ji Sun Wo itu sebagai seorang dokter. Punya anak, baik, keluarga mereka ciamik. Wah, luar biasa. Namun, saudari-saudara, akar dari prahara perkawinan rumah tangga mereka adalah ketidaksetiaan. Ketika Lee Tae Ho, suaminya ini, melihat ada perempuan yang lebih muda, lebih cantik. Akhirnya ia beralih, tidak setia, selingkuh dengan si Taeyong. Wah, elah, masih ingat Dayung. Yang lebih muda ini. Sehingga akhirnya perkawinan mereka hancur dan bubar. Mari kita bermenung dari firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan dan kita renungkan. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Akar persoalan perkawinan biasanya terjadi karena ketidaksetiaan. Janji perkawinan yang dinyatakan oleh kedua mempelai dalam penerimaan sakramen perkawinan. Nah, saya mau sedikit sebelum masuk ke janji perkawinan, saya mau menjelaskan tentang makna sakramen perkawinan. Perkawinan Katolik itu disebut sakramen. Bukan hanya blessings. Blessing itu pemberkatan, bukan. Dalam gereja Katolik perkawinan disebut holy matrimony. Sakramen perkawinan. Holy, sesuatu yang suci, yang kudus. Maka perkawinan yang disebut sakramen. Sakramen itu kan tanda nyata kasih Allah kepada kita. Jangan dilupakan dalam kata sakramen ada kata sakral.
Ini sesuatu yang suci, Suci. sesuatu yang ilahi. Perkawinan tadi dinyatakan oleh Yesus. Sejak semula Allah menghendaki laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang istimewa. Matematika dalam perkawinan, 1+1 tidak 2. Tidak. Matematika dalam perkawinan, 1 istri, 1 suami, sama dengan 1 keluarga. Apa yang disatukan Allah ini nggak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itulah yang dijanjikan dalam janji perkawinan. Mau setia dalam untung dan malang, dikala suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, mau setia sampai maut memisahkan. Namun janji perkawinan ini kadang suka dilupakan. Maka Ibu Lucy juga sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saya tiap kali mempersiapkan pasangan-pasangan, calon-calon pengantin, saya selalu minta mereka untuk menghafalkan janji perkawinan. Banyak yang bilang, aduh Romo, masa saya disuruh apalin sih? Nanti kalau nervous ngeblank gimana? Lalu saya bilang, aku aja nggak kawin apal jadi perkawinan. Kamu yang kawin masa nggak apal ya? Karena buat saya, bagaimana orang mau menunaikan, menggenapi janji itu kalau dia nggak ingat? Ya, betul. Allah senantiasa mengingat janjinya. Janji keselamatan yang Ia rancangkan kepada kita. Maka apa yang Ia janjikan, Ia genapi. Apa yang menjadi promise Allah, sungguh-sungguh tergenapi, sungguh-sungguh Ia buat. Sementara bagaimana dengan kita? Secara khusus bagi saudara-saudari yang memilih panggilan hidup untuk berkeluarga. Kerap janji perkawinan tidak menjadi komitmen. Apa sih itu komitmen? Komitmen bukan komat kamit kasih statement, bukan. Komitmen dari kata Latin committere, dari kata Inggris to commit, artinya firm decision to do something. Kehendak kuat untuk melakukan, melaksanakan. Itulah komitmen. Maka mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang menjaga kesucian hidup perkawinan dengan memegang teguh janji perkawinan, berkomitmen dalam menunaikan, dalam menggenapi apa yang dijanjikan dalam perkawinan. Hingga akhirnya hidup rumah tangga, ibu bapak, saudara-saudari. Panggilan hidup berkeluarga yang telah ibu bapak, saudara-saudari pilih. Menjadi panggilan hidup menuju kekudusan. Menjadi panggilan hidup yang membawa kebahagiaan karena satu sama lain mau berkomitmen menjaga kesucian hidup rumah tangga. Kalau ketika orang hanya ya udahlah janji ngomong aja ngomong, janji tinggal janji, inilah yang akan membuat prahara. Inilah yang akan menjadikan bubarnya rumah tangga karena ada orang ketiga. Ya, ya Ibu Lucy, saya kira firman Tuhan hari ini istimewa sekali untuk kita renungkan di hari yang spesial, di hari Maria diangkat ke surga. Kita diingatkan figur Bunda Maria adalah figur pribadi yang setia. Setia. Dia yang menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dari malaikat Gabriel. Bunda Maria dengan setia menjawab, "Ya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan ini jawaban ini sungguh menjadi komitmen dalam hidup Bunda Maria. Dia hanyalah hamba Tuhan yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah. Maka Bunda Maria membesarkan Yesus anaknya sampai dengan seorang ibu yang memapah anaknya yang sudah tidak berdaya, yang divisualisasikan dalam patung Pieta. Wah, istimewa sekali.
Hati siapa yang tak akan hancur? Ya elah, seorang ibu memapa anak yang udah nggak berdaya pasti hatinya hancur, terkoyak-koyak dan tercabik-cabik. Namun iman Bunda Maria, kesetiaan Bunda Maria tak kunjung selesai. Ia tetap yakin akan janji keselamatan Allah. Dia tetap percaya akan Allah. Maka Bunda Maria kan nggak dikatakan dia bersungut-sungut, ia marah-marah, menggerutu atas hidupnya. Kenapa anaknya kok yang dikatakan Immanuel, kok anaknya malah mati di kayu salib? Sebuah penghinaan besar salib kala itu. Tetapi Bunda Maria tetap setia. Yang ada dia adalah tetap menemani para murid, berdoa, bersekutu, sampai pada peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah atas diri para murid, dan mereka berani keluar untuk mewartakan akan Yesus sebagai Mesias, akan Yesus sebagai yang diurapi Allah. Maka Bunda Maria sampai di situ diceritakan, ia setia menemani para murid, dan menurut para ahli, para penafsir, setelah itu Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi istimewa. Bicara tentang kesetiaan, figur teladannya ada dekat dengan kita, yakni Bunda Maria, yang doanya selalu senantiasa kita hafal, kita doakan, doanya itu senantiasa juga pasti saya yakin kita jiwahi. Kemana-mana kita sampaikan doa Salam Maria. Dan dalam doa Salam Maria itu kan indah. Saya senang sekali. Kenapa saya senang sekali? Kita punya pendoa loh di sana. Orang dalam. Orang dalam. Di surga kita punya orang dalam namanya Bunda Maria. Karena di akhir dari doa Salam Maria dikatakan begini. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang ketika kita hidup. Dan pada waktu kami mati. Ya. Sampai kita mati, Bunda Maria orang dalam di sana tetap mendoakan. Menjadi pendoa bagi kita. Ya. Luar biasa. Romo Ruki hari ini memberikan inspirasi kehidupan beriman yang luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan rahmat kesetiaan. Amin. Bukan dalam perkawinan saja, tetapi setianya kita kepada Tuhan. Ya Romo ya. Tentu kita berjuang, termasuk saya pun berjuang untuk tetap setia. Maka ada satu nyanyian yang mengatakan, dan semoga nyanyian ini boleh menjadi rema yang kita gemakan. Aku masih di sini untuk setia. Luar biasa. Romo, kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini ya. Luar biasa, Romo memberikan kita inspirasi yang menjadikan bekal untuk kita setia kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Christoforus Luki Nikasius mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Ruki. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, kami mengucap syukur untuk warta gembira, warta kabar sukacita yang boleh kami dengar, kami renungkan hari ini. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Kau janjikan, menggenapi janji keselamatan bagi kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kami mau berkomitmen pada panggilan hidup kami. Entah sebagai imam, biarawan, biarawati, jalan kekudusan, entah jalan kekudusan dalam hidup berkeluarga. Semoga janji-janji kami melalui panggilan hidup yang telah kami pilih ini, sungguh-sungguh kami mau setia di dalamnya dan berkomitmen atas apa yang telah kami janjikan, sebagaimana janjimu yang tiada pernah ingkar buat kami. Maka Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, memberkati seluruh aktivitas kami hari ini. Dan berkat Allah turun dan tinggal untuk kita semua, untuk keluarga-keluarga kita,
untuk mereka yang kita doakan, untuk anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada, untuk aktivitas kita hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih Romo Luki. Terima kasih.